Baik, selamat sore sekali lagi untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di dalam webinar kita pada sore hari ini. Untuk host boleh bisa minta tolong untuk di close dulu share screen-nya. Terima kasih. Ya, silakan di close terlebih dahulu. Oke. Sebelum kita memulai, Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam webinar parenting kita pada sore hari ini. Saya Shirley sebagai bagian dari Komisi Anak-Anak GKI Bungur. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga terima kasih juga untuk kesediaan dari Ibu Charlotte yang bersedia untuk berbagi dengan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib yang akan kita ikuti gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar. Maaf ya, karena dari tadi saya ngomong saya nggak nyalain video ya. Minta maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ada beberapa tata tertib yang harus kita ikuti bersama, yaitu yang pertama, para peserta diminta untuk bisa memasukkan ID menjadi nama sesuai dengan pendaftaran dan juga asal gereja. Karena hari ini kami sungguh bersuka cita karena begitu banyak yang mau ikut ya atau berbagian di dalam webinar hari ini, bukan hanya dari GKI Bungur dan dari Pos Alam Sutra, tapi juga dari banyak sekali gereja-gereja yang mau berpartisipasi di dalamnya. Yang kedua, kami menghimbau untuk peserta mematikan suara atau mute. Jadi untuk bisa kenyamanan bagi kita semua, kami mohon sekali lagi untuk peserta mematikan suaranya dan mute. Untuk video, kami persilakan Bapak Ibu untuk boleh menyalakan atau juga dimatikan. Kami persilakan saja. Tetapi kami menyarankan untuk melakukan pengaturan tampilan secara speaker view di dalam selama webinar ini ya. Dan kami juga menghimbau untuk tidak melakukan chat to everyone ya. Dan silakan Bapak Ibu memberikan reaksi kalau misalnya ada materi-materi yang Ibu Charlotte sampaikan, itu ada reaction di bawah ya, Bapak Ibu bisa memberikan reaksi supaya Ibu Charlotte juga mengerti dan tahu bahwa kita mengikuti ya webinar ini dengan baik. Kemudian jika selama webinar ini berlangsung, Bapak Ibu ingin ada yang mengajukan pertanyaan, maka Bapak Ibu bisa mengajukannya secara tertulis di room atau di chat. Ada salah satu kita nanti bisa lihat itu adalah Bu Charlotte ya, itu ada chat room di sana. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengajukan secara tertulis. Jadi kalau memang pertanyaan yang masuk begitu banyak, maka kami tidak akan membuka live Q&A. Tapi kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang secara tertulis saja. Baik, untuk segera memulai webinar kita hari ini, saya mengundang untuk kita bersama-sama persiapkan diri. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Pendeta Rivo Kristi Panambunan selaku pembina dari Komisi Anak-Anak GKI Bungur. Untuk waktu selanjutnya kami persilahkan kepada Pendeta Rivo. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur untuk acara webinar pada hari ini. Sebelum kita memulainya, kita mohon pimpinan daripada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, terima kasih karena pada sore hari ini kembali kami boleh bersama-sama menghadiri akan webinar parenting yang diselenggarakan oleh Komisi Anak-Anak GKI Bungur. Kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh rangkaian acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Mohon Tuhan beserta dengan kami memimpin seluruh jalannya akan webinar ini berjalan dengan baik. Tuhan, kami serahkan juga hamba-Mu Ibu Charlotte yang akan memimpin kami di dalam webinar pada saat ini. Tuhan,
menolong dia, memampukan dia, menyertai setiap apa yang dia pikirkan dan dia katakan. Kami serahkan ya Tuhan, setiap kami juga kiranya dapat mengikuti dengan baik. Dan kami persembahkan seluruh webinar pada saat ini hanya demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Bu Serivo. Bapak Ibu saudara sekalian, saya rasa tidak perlu panjang-panjang kami memperkenalkan akan narasumber kita pada hari ini, karena beliau juga ada salah satu yang sudah sangat dikenal di dalam dunia parenting. Tapi saya akan membacakan sedikit saja mengenai biodata daripada Ibu Charlotte. Ibu Charlotte Kapriyatna, MPD MMin, adalah pendiri dan ketua dari YPK Atalia Kilang, dan kemudian beliau juga Dewan Pengurus dari Family First Indonesia, dan juga merupakan seorang praktisi pendidikan dan pengajar kelas parenting dan keluarga. Ibu Charlotte, kami mempersilahkan waktu kepada Ibu Charlotte untuk bisa men-sharingkan materi mengenai the best fruit yang diambil dari ulangan 6 pada sore hari ini. Untuk waktu kami berikan waktu 45 menit, setelah itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Shirley. Selamat sore Bapak Ibu. Bersyukur ya kita tetap bisa dipertemukan. Anda ada di masing-masing tempat, saya ada di rumah saya, tapi kita bisa berbagi, kita bisa sama-sama belajar ya. Temanya adalah the best fruit ya. Jadi apa ini buah yang terbaik? Ya, buah apa yang kita berikan kepada Tuhan? Yaitu ketika anak-anak kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatannya, dan Tuhan pakai di dalam hidup anak-anak kita. Saudara tahu ya, pohon kurma. Pohon kurma itu selama 5 tahun itu tidak kelihatan. Ya, jadi kalau Anda menanam benih dari pohon ini, dia tidak kelihatan, saudara, sampai dia 5 tahun baru tumbuh. Jadi pohon ini kapan berbuah? Setelah 19 tahun. Dan pohon ini bisa hidup sampai 100 tahun. Saudara, suatu perjalanan yang panjang, yang lama sekali. Dari sebuah pertumbuhan pohon kurma. Dan anak-anak kita juga seperti itu, saudara. Jadi kalau saudara sekarang sedang menjalani proses, memang tidak mudah, ya, proses yang dijalani oleh anak-anak kita. Lama sekali. Tapi saudara, percayalah bahwa satu saat dia akan berbuah, bahkan berbuah lebat. Jadi memang pasti tekstil, ya, sama kayak kepompong. Saudara, begitu saudara ngelihat kepompong, setengah mati, susah, kupu-kupu keluar dari kepompong, itu setengah mati, saudara. Saudara rasanya mau ngebantuin ya. Jadi ada seorang anak, begitu dia ngelihat kupu-kupu ini kok kayaknya susah banget ya keluar dari kepompong. Dia ambil gunting, dia potong, ya. Maksud dia bantu, saudara. Tapi ternyata kupu-kupu itu badannya besar, sayapnya kecil. Dan kupu-kupu itu tidak bisa terbang dan akhirnya mati. Jadi saudara, alih-alih yang saudara maksudnya membantu, menolong, bukan menolong, ya. Jadi kayak buah yang baik, saudara. Saudara kalau makan mangga, itu kan kepinginnya mangga masak pohon. Ya, mateng di pohon gitu kan. Nggak mau mangga yang diperem. Karena ujungnya aja yang manis. Ya, pangkalnya yang manis, ujungnya asam, saudara. Saudara pasti mau mangga yang matang pohon karena seluruhnya akan matang. Jadi saudara ingat, anak-anak juga sedang diproses oleh Tuhan. Sampai kapan atau batasnya kapan waktunya kita nggak pernah tahu. Kita ikutin aja prosesnya Tuhan. Jadi kalau Anda berdoa, Tuhan sampai kapan ya anak saya berubah? Ya saudara, kita mesti ingat Tuhan tuh lagi memproses
ya sampai matang. Matangnya kapan? Yaitu waktunya Tuhan. Jadi saudara, proses kayak penyembuhan. Kapan nih bisa sembuh? Ada yang instan. Ada juga yang lama lewatin proses yang menyakitkan. Tapi nggak usah takut. Itu di dalam proses. Setiap proses ada progres. Sekecil apapun kita mau bersyukur untuk progres yang Tuhan berikan. Bersyukur aja. Nah, saudara, ini ada satu klip ya. Saudara, video ini dibuat oleh anak kelas 8 ya. Waktu itu dia kelas 8, sekarang sudah lulus. Untuk mengingatkan kita orang tua atas saudara memberi waktu ya. Jadi memang tantangan saat ini, ayah tidak hadir, ibu kewalahan, anak terlantar. Ini bukannya nggak hadir secara fisik, fisiknya ada, tapi tidak hadir dalam kehidupan anak. Artinya tidak ada connection, nggak ada hubungan. Ayah sibuk, itu sudah pasti. Tapi sesibuk-sibuknya ayah, ketika dia ada di rumah, tetap aja dia nggak hadir dalam kehidupan anak. Tahu nggak pergumulan anak? Dia tahu nggak kalau anak ini lagi jatuh cinta? Tahu nggak kalau dia habis dibully sama temannya? Saudara, ketika tidak hadir, ya, ini yang membuat anak-anak kehilangan. Bukan hanya figur, tapi kehadiran orang yang dikasihi. Saya baru tadi siang mengkonseling, ada sepasang suami istri, yang ayah ini mengatakan, dia apa coba, kok kepingin pacaran, padahal saya tuh deket sama dia. Nah, saudara, ketika saya bilang betul, dia, anak ini mengatakan, saya percaya orang tua saya mengasihi saya. Tapi saya tuh tetap pengen yang namanya pacaran. Aduh, saya tuh pikir apa yang missing link ini. Oh, saya baru temukan ketika dia dipuji, dipuja, ya, itu yang kosong, yang bocor, saudara. Waktu dia pacaran, dia mengalami, wah, itu yang namanya dicintai, itu diterima. Diterima apa adanya. Saudara, betapa penerimaan, penghargaan, pengakuan itu menjadi kebutuhan anak-anak sekarang. Terlebih di dalam kondisi seperti ini, dia lepas daripada relasi sosial. Kita itu diciptakan sebagai social being, relational being, saudara.
Lalu kita harus social distancing. Nah, ini yang diambil. Jadi saudara harus paham ketika anak-anak saudara kalau dia mengatakan saya kesepian. Lalu Anda bilang, loh papa ada di rumah, mama ada di rumah, kok kamu kesepian? Kesepian itu bukan soal karena dia rame, apa dia sepi, suasananya bukan itu. Tapi kesepian ketika dia merasa tidak dimengerti, ketika tidak dipahami, ketika dia merasa sendirian di dalam menghadapi masalahnya. Saudara, lalu ibu kewalahan. Ya, nggak heran anak menjadi terlantar. Orang tua sibuk, anak dibesarkan pihak ketiga. Ada yang dibesarkan dengan pembantu, suster, ataupun nenek kakeknya. Saudara, pihak ketiga, sejauh mana mereka bisa mendidik anak-anak Anda. Anda diserahkan oleh Tuhan, anak, untuk dididik. Untuk dibesarkan oleh Anda. Tanggung jawab Anda kepada Tuhan. Lalu sejak kecil sudah diberi electrical babysitter. Tidak heran kalau anak ketergantungan gadget dan medsos. Kita melihat anak-anak sekarang yang lahir dari atas 2010 itu generasi alpha. Sangat-sangat canggih dengan gadget, saudara ya. Saya punya cucu umur 3 tahun. Sebelum 3 tahun, rasanya 2 tahun lebih. Dia udah bisa motret, dia udah bisa cari jalan, dia udah bisa buka buka galeri, lalu dia bisa cari yang video. Wah, saudara, rasanya kita ini yang ada di, kalau saya sih golongan baby boomers ya, udah jauh banget tuh ngelewatin berapa generasi, ada generasi X, generasi Y, generasi Z, ya ngelompatin 3 generasi. Lalu kemudian saudara, tuntutan akademik sekarang semakin berat. Jadi sekolah sekarang nggak mudah. Apalagi dengan online. Jadi saudara jangan heran kalau anak Anda stres. Saudara nggak gampang saudara ya ngikutin online. Banyak anak nggak paham apalagi soal eksakta. Gimana lewat online? Buat anak-anak yang sangat membutuhkan visual ya. Jadi bukan cuma audio, dia butuh sekali melihat guru secara nyata. Tatap muka, bukan tatap layar. Tapi kondisi ini yang memang harus dimengerti, dipahami, diterima oleh orang tua. Jadi jangan Anda menuntut. Ya, udah akademik menuntut, Anda juga menuntut. Wah, habislah itu anak. Jadi saudara, masalah konflik itu normal ya, kalau itu ada. Ya. Karena memang konflik ada untuk kita lebih saling kenal. Masalah ada, sering disingkat masanya Allah. Nah, masalah itu masanya Allah, waktunya Allah. Untuk berbicara, untuk menolong, untuk menyatakan. Ya. Jadi, kalau itu ada, nggak usah dihindari. Melarikan diri dan menyibukkan diri, akibatnya fatal. Jadi masalah dan konflik normal, tapi melarikan diri, menyibukkan diri itu bisa fatal. Kenapa saudara? Ini kan kita sekarang jadi orang tua zaman now ya. Orang tua zaman now yang mana ini saudara kita punya masa lalu sebagai orang tua atau kita sebagai anak. Tapi future nanti kita juga saudara apakah kita menjadi oma, apakah kita menjadi mertua. Tapi lepas daripada itu, diri kita sekarang ini jauh lebih penting daripada kata-kata kita, ya. Jadi kita mau nggak hadir sekarang, ya. Jadi bukan lagi membandingkan, wah dulu mama, dulu papa bisa begini, bisa begitu. Ayolah saudara jadikan diri saudara sahabat. Jadi orang tua yang sibuk bekerja saat ini akan jauh lebih sibuk dan kehabisan energi ketika kelak anak-anaknya bermasalah. Saudara, orang tua yang sibuk sekarang ini udah sibuk ya. Nanti kalau anaknya bermasalah akan jauh lebih sibuk dan kehabisan energi, saudara. Ya, ini kita kenal ya keluarga Kongguan. Ini kalau Anda tanya di mana papanya? Oh, papanya yang lagi foto. Zaman dulu kan nggak ada tongsis ya. Saudara, tapi di meja makan sekarang ini yang terjadi. Ya, semua pada pegang HP, ya. Kondisi sekarang malah
Wah, makan masing-masing, nggak ada relasi. Saudara, kita tuh di meja makan dan di tempat tidur yang kita berelasi, saudara ya. Nah, kalau udah makan masing-masing, tidur masing-masing, di mana kita ketemu? Serumah aja bisa nggak ketemu, saudara ya. Nah, jadi ayolah, ini sih nggak ada ya gambar biskuit kayak begini yang nggak laku, saudara ya. Nah, kalau saudara lihat tahun 81 dan tahun 2021, beda sekali, ini selisih 40 tahun. Saudara, apalagi kalau saya gambarkan tahun 61, berarti udah 60 tahun, saudara ya. Nah, jadi dengan konteks 40 tahun saja sudah berbeda. Dulu kita masih ada interaksi, masih ada relasi, ada komunikasi, ya ada II, ada OO, ada AA di rumah kita. Sekarang saudara 2021, ya semua sibuk. Masing-masing dengan gadgetnya. Duduk bersama-sama tapi tidak ada kebersamaan. Anda lihat ya anjingnya juga tuh ya. Jadi anjingnya juga ikut-ikutan, dia ada di situ. Saudara, ulangan 6 ayat 4 sampai 9 ya. Saya akan membacakan buat saudara ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, kalau kita melihat ya ulangan pasal 6 ini saudara, apa sih yang diharapkan? Apa yang menjadi identitas dari keluarga Kristen, keluarga kita? Apakah ketika berdoa nih ya, bersaksi, memuji Tuhan, baca firman Tuhan, apakah itu yang disebut iya ya kamu ya melakukan ini semua. Ya, saudara berdoa, memuji Tuhan, firman Tuhan, saudara bersaksi, itu yang saudara pikir itu akan jadi identitas. Wah, saya kalau dilihat orang saya mesti begini dong. Wah, saya mesti dikit-dikit puji Tuhan, puji Tuhan, atau saya nyanyi lagu, atau saya saat teduh, saya baca firman Tuhan, saya berdoa, atau saya kasih kesaksian. Saudara, apa itu yang disebut? Wah, ini keluarga Kristen luar biasa. Saudara, balik lagi ya. Apa yang kita lakukan ini ya secara luar. Yang Tuhan lihat apa yang di dalam. Jadi Tuhan itu memandang hati. Memandang hati kita. Bagaimana hati kita? Orang bisa memuji-muji Tuhan, tapi di dalam hatinya dia mengumpat-ngumpat, dia menghina-hina orang. Dia bisa kesel sama orang, nggak ngampunin orang. Tapi di luarnya dia memuji Tuhan, dia sharingkan firman Tuhan, tapi hatinya nggak beres. Jelas, saudara, identitas itu harus inside out. Dari dalam ke luar. Ya. Jadi saudara, apa yang terpenting sih dari sebuah keluarga? Jadi apa nilai value yang dianut? Kalau budaya masa kini. Apa yang kelihatan lebih penting dari yang nggak kelihatan. Sesuatu yang sementara menjadi lebih penting daripada yang kekal. Itulah value zaman sekarang, zaman now. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah yang kekal. Saudara, kenapa orang tua masih selalu bilang, ayo kamu belajar supaya pinter. Nanti kalau udah pinter, dapat beasiswa, kuliah dapat universitas bagus, nilainya bagus. Nanti kalau IP-nya bagus, kamu akan dicari, dapat kerjaan bagus. Ya, perusahaan yang bagus. Ujung-ujungnya apa, saudara? UUD. Ujung-ujungnya duit. Ayo anak sekolah buat apa? Buat cari duit.
Saudara, itulah yang kalau kita dengar di sekolah minggu ya, apa yang dicari orang? Uang. Ya, orang tetap cari uang. Orang bilang, iya sih, kita kan bukan uang yang menentukan untuk kita hidup. Tapi kan kita nggak bisa hidup, walaupun kita nggak bisa hidup, apa istilahnya gini, kita bukannya nggak bisa hidup tanpa uang, bisa. Tapi kan semua pakai uang. Ya, kira-kira gitulah. Ya. Yang membuat saya bingung. Jadi artinya begini, tetap aja uang itu jadi nomor satu. Yang kelihatan jadi lebih penting dari yang tidak kelihatan. Saudara, di mana iman saudara? Bagaimana itu janda miskin 2 peser, dia bisa kasih seluruhnya buat Tuhan. Itu pasti yang dia lihat itu bukan 2 pesernya. Yang dia lihat bagaimana dia sudah dipelihara oleh Tuhan. Dan dia yakin akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jadi sekalipun 2 peser ini saya serahkan, saya tahu saya masih bisa hidup. Karena yang memberi saya nafas itu Tuhan. Yang memberi saya kesehatan itu Tuhan. Yang memberi saya kekuatan itu Tuhan. Jadi sesuatu yang tidak nampak, yang kekal, itulah yang terpenting. Jadi marilah saudara, ketika mindset kita ini diberesin, saudara pasti nggak marah-marah lah kalau anak dapat jelek. Wah, kalau nggak saudara panik, saudara ya. Ah, gimana saya hidup? Gimana anak saya hidup? Ulangannya jelek. Oh, saudara-saudara, seolah-olah itu masa depan suram. Mau jadi apa dia? Padahal dia jadi apa, itu kita serahin aja sama Tuhan. Jadi saudara, yang pertama dari Ulangan pasal 6 itu, bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Saudara, kata segenap itu artinya 100% ya. Bukan 99%. Saudara, kalau pacar saudara atau suami saudara, istri saudara, misalnya bilang ini, aku cinta kamu 90%, tapi 10%-nya aku sisain buat pacar lama. Atau buat kekasih lama. Wah saudara bisa terima, pasti saudara nggak mau terima. Saudara akan bilang, aku nggak mau 90% walaupun itu lebih besar daripada cintamu ke pacar yang lama. Aku mau 100%. Kita aja nuntut orang mengasihi kita dengan segenap hati, segenap jiwa. Bagaimana Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagi kita, yang sudah memberikan 100% hidupnya, nyawanya ya, di kayu salib bagi kita. Bagaimana mungkin kita masih hitung-hitungan sama Tuhan? Jadi ketika Tuhan menuntut kasih kita yang sempurna, ketika Tuhan bilang hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu yang sempurna, jelas di sini tentu bukan di dalam konteks kita kedagingan ya, karena itu tidak sempurna. Tapi begitu kasih kita 100% itulah kasih yang sempurna ya. Jadi saudara, apa itu kasih ya? Jadi kasih itu adalah perasaan kagum dan hormat yang kudus. Jadi saudara, ada kekaguman, ada kehormatan, itu yang kudus. Disitulah kasih. Jadi kasih itu bukan sesuatu yang katanya sayang, apa juga dikasih. Oh itu mah namanya bukan kasih, itu namanya kasihan. Kasihan dan kasih itu beda, Betty, ya beda tipis. Jadi ketika kasih perasaan kagum kepada Tuhan, hormat yang kudus. Dan ini mengasihi dengan seluruh keberadaan masing-masing kita. Jadi yang tadi itu saya bilang 100%. Dengan seluruh keberadaan. Tuhan tuh minta hati saudara yang diberikan. Yang dipersembahkan. Jadi bukan kepandaian, bukan kecantikan, bukan kegantengan, kepintaran. Itu mah semua pemberian Tuhan. Tapi yang saudara bisa berikan adalah ketika saudara memberikan hati saudara. Ya. Jadi saudara, kalau tadi mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, ya, maka saudara, kita lihat dia menghadirkan Tuhan di dalam keluarga. Bagaimana dia menghadirkan Tuhan dalam keluarga? Ya, saudara, di sini dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saudara, kata engkau perhatikan, keep in your heart. Itu harus ada di dalam hatimu. Kalau itu ada di dalam hatimu, baru engkau akan melakukan.
Haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan apa yang ada di dalam hatimu itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Baik engkau duduk makan, baik engkau sedang duduk di rumah, baik engkau sedang dalam perjalanan, baik engkau berbaring, ataupun engkau bangun. Jadi menghadirkan Tuhan di dalam keluarga ini di dalam keseharian kita, saudara. Keseharian kita Allah hadir. Mengajarkan tentang kehadiran Tuhan kepada anak secara formal maupun informal, Tuhan ada nggak? Ketika Tuhan menyertai Anda, berarti Tuhan di sisi Anda, Tuhan di samping Anda. Apa yang membuat Anda perlu takut kalau dia ada di samping Anda? Kalau dia menyertai Anda. Demikian juga ketika Anda sedang melakukan dosa, dia ada nggak di samping Anda? Ada. Dia hadir. Jadi saudara, membuat anak mengasihi Tuhan dan cinta Tuhan serta takut akan Tuhan dengan mengingatkan bahwa Tuhan hadir. Kalau Tuhan ada, ngapain kamu takut? Kalau Tuhan ada, kenapa kamu masih berani untuk berdosa? Jadi saudara, libatkan Tuhan juga dalam setiap keputusan yang dibuat, apapun itu. Ajarkan anak. Katanya kita tiap hari itu bikin keputusan 600 ya. Mulai dari bangun pagi, melek mata, kita mau bangun sekarang atau 5 menit lagi. Itu keputusan. Saudara, keputusan itu kita nggak tahu efeknya apa. Tapi kalau saudara libatkan Tuhan, Tuhan kasih hikmat kepada saudara. Hikmat marifat. Untuk saudara bisa membuat keputusan. Jadi ketika koram deo hidup di hadapan Allah, itu penting sekali. Karena kita jadi nggak rasa kayak lost kontak ya sama Tuhan. Kayak Tuhan ada di mana gitu. Tapi waktu kita ambil keputusan, kita tahu Tuhan mau saya lakukan apa. Dan menyerahkan semua persoalan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu siapa sih yang bisa membereskan. Siapa sih yang tahu masa lalu dan masa depan kita. Hanya Tuhan. Jadi menyerahkan semua persoalan. Saudara, bagaimana saudara menyerahkan persoalan dengan saudara? Datang berdoa setiap kali mau bikin keputusan, ataupun setiap kali ada masalah, atau apapun juga. Tuhan bilang curahkanlah segenap hatimu. Ya, dan Tuhan juga akan, apa artinya? Ketika dia bisa mendengar doa kita, ya karena kita datang curhat dengan dia. Jangan curhat ke orang lain. Curhat ke orang lain itu bisa jadi gosip. Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan untuk menyerahkan. Menyerahkan, surrender ya, rilis ya saudara ya. Menyerahkan, melepaskan. Jadi saudara, kalau saudara tidak punya iman untuk mempercayai Allah yang hadir dalam hidup saudara, dalam hidup keluarga saudara, saudara nggak mungkin akan nyerahin persoalan saudara. Karena saudara mikirnya, ya udahlah ini nasib saya, ini saya yang mesti lakonin, saya mesti kerjakan. Oh no, bukan. Tuhan itu bekerja, working in you, from you, through you. Saudara, itulah Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, mengutamakan Tuhan dalam setiap kegiatan dan kesempatan. Ini kalau tadi kita lihat mengasihi. Mengasihi dengan cara apa, saudara? Informal maupun non-formal, ataupun formal. Baik engkau duduk, engkau berdiri, engkau jalan, engkau berbaring. Ya, baik apapun yang engkau lakukan. Ya, mau di rumah, mau di luar rumah. Dan bahkan saudara, kalau tadi identitas bicara bahwa haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tangan, lambang di dahi, menuliskan di tiang pintu rumah, di pintu gerbang. Secara simbolis. Ya, tentu saja ini yang kita lakukan. Tetapi lepas daripada itu, sebetulnya apakah kita sedang berelasi dengan Tuhan? Saudara, kita memberi waktu, tenaga, uang yang the best untuk Tuhan. Ayo saudara latih anak-anak saudara. Ketika dia punya waktu, waktunya untuk siapa? Untuk main game. Kalau main game, berarti yang disenangkan siapa? Dirinya. Nah, manusia sekarang tuh sulit sekali keluar dari orientasi soal diri. Kebahagiaan tuh untuk siapa? Untuk diri. Ini kamu ya, mama kerja mati-matian, papa simpen uang ini untuk kamu besar nanti. Sudah pantasan aja anak kita malas kuliah, nggak mau belajar karena dia udah tahu ada jaminan hari depan. Udah ada deposito.
yang besar. Dia udah tahu nih, ini rumah pasti buat dia, mobil buat dia. Apalagi kalau saudara udah ngomong, iya ini kan nanti kan kalau mama tua, apa semua kan buat kamu. Ya itulah yang akhirnya anak kita tidak memberikan yang the best buat Tuhan. Ya, jadi dia membuang waktu, tenaga, uang sia-sia. Bagaimana mengutamakan Tuhan itu bukti daripada kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau yang tadi mencintai Tuhan, lalu melibatkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan, ini inti daripada Ulangan pasal 6. Jadi pilihan atas aktivitas untuk membangun relasi. Relasi dengan siapa? Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi dengan diri sendiri. Anda harus berelasi. Ketika di sini dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, terima kasih. Jadi saudara, kalau ada suara yang masuk, nanti saya berhenti dulu ya, supaya nanti itu diperhatikan. Kalau enggak, suara juga saudara tidak bisa dengar suara saya. Nah, jadi pilihan atas aktivitas itu untuk bangun apa? Relasi, supaya kita makin dekat ataupun supaya orang kenal Tuhan. Pokoknya relasi aja. Dan ini segala potensi, prestasi, dan pilihan profesi atau pekerjaan itu hanya satu. Bagi kemuliaan Tuhan. Jadi Anda ya kalau anak tuh mau kuliah. Jadi jangan gini, ya kamu carilah kuliah yang nanti gampang kerja. Sangat pragmatis banget. Carilah sekarang, itu apa? Aktuaria. Wah bagus tuh, dicari-cari tuh. Ya ayo kamu aktuaria. Saudara, anak-anak waktu sekolah bukan lagi tanya sama Tuhan. Ini Tuhan kasih dia potensi ini untuk apa? Untuk apa yang harus dia lakukan? Ayo saudara, suruh anak-anak bergumul sama Tuhan. Ketika anak punya cita-cita, suruh anak tanya. Itu kamu mau jadi apa? Tanya sama Tuhan. Ya karena apa? Makan minum aja bagi kemuliaan Tuhan, apalagi yang lain. Ya. Yang lain, hidup kita hanya bagi kemuliaan Tuhan. Ya, jadi mengutamakan Tuhan dalam setiap kegiatan. Nah, di sini kita melihat ya, saudara ya, ini orang tua atau keluarga yang kuat, saudara, itu adalah keluarga yang berdoa, berdoa setiap bersama-sama, ya. Jadi praise together, stays together. A family that prays together, that stays together. Yang tinggal bersama-sama, tapi juga berdoa bersama-sama. Jadi apa yang bisa menyatukan keluarga, saudara? Melalui doa. Sejak kapan saudara melatih anak berdoa? Ya sejak dia bisa lipat tangan, ya. Tapi sejak bayi dalam kandungan, saudara juga sudah ngajarin dia untuk bagaimana saudara berdoa. Karena berdoa itu berelasi sama Tuhan, ya. Bisa sama-sama. Nah ini kan kata kuncinya adalah sama-sama. A family itu that prays together, stays together. Ya. Nah jadi doalah yang menyatukan. Nah jadi saudara di sini dikatakan Anda nggak bisa milih keluarga Anda. Mereka adalah hadiah daripada Tuhan untukmu. Ya. Jadi sebagaimana Anda juga hadiah bagi keluarga Anda. Jadi saudara, family itu apa sih artinya F ya? Father and mother, I love you. Papa mama aku mengasihi engkau berdua. Itulah family. Ya. Jadi saudara, ketika ini family saudara, prioritas tertinggi sebagai godly parents itu apa? Segala sesuatu kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu aja. Kita punya anak itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita nggak punya anak juga hidup kita harus memuliakan Tuhan. Komitmen terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap harta benda hanya untuk kerajaan Tuhan. Tentu dengan kuasa dari Tuhan. Jadi ini persembahan kita, penyembahan kita.
Sehingga pilihan atas pekerjaan, profesi, aktivitas, relasi sebetulnya hanya untuk membawa orang-orang kenal dan dekat dengan Tuhan. Kita berfungsi sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Jadi saudara, prioritas kita sebetulnya apakah yang saya lakukan itu memuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Apakah saya berkomitmen ya terhadap diri, keluarga, semua apa yang saya miliki itu hanya bagi Tuhan. Sehingga pilihan-pilihan saya, semua keputusan yang saya ambil, saya hanya satu, supaya orang bisa kenal Tuhan dan bisa dekat sama Tuhan. Nah, jadi saudara itu godly parents ya, orang tua yang ilahi. Jadi komitmen menjadi pendidik utama dalam hal rohani. Lalu komitmen juga menjadi pelaku firman, jadi artinya dia menjadi teladan. Lalu komitmen untuk meneruskan firman berulang-ulang, terus-menerus dalam setiap kesempatan yang ada menjadi identitas diri, identitas keluarga, identitas sebagai anggota masyarakat. Itulah identitasnya. Ketika dia punya komitmen, saudara, dia tahu jelas untuk apa dan mau kemana dia. Visinya pasti ada. Dan menjadi identitas keluarga. Mestinya dari diri kita menyebar ke keluarga. Dari keluarga kita menyebar kita sebagai anggota masyarakat. Jadi sebetulnya saudara, komitmen apa nih yang kita sebagai orang tua kita lakukan? Harusnya godly parents itu dia lebih memilih hal rohani daripada hal-hal sekuler. Dia memilih menjadi pelaku bukan hanya pendengar. Dan dia memilih untuk mengajarkannya berulang-ulang. Terus-menerus, saudara. Ya, jadi komitmen untuk memuridkan keluarga dengan kuasa penebusan Kristus. Pemuritan. Anda dimuridkan oleh Tuhan dan Tuhan sedang mengutus Anda memuridkan. Jadi dimuridkan dan memuridkan itu menjadi satu kesatuan. Ayo saudara, itu kesatuan yang ada di dalam diri kita. Godly parents raise a godly generation. Jadi orang tua yang ilahi itu akan membangun generasi yang ilahi. Dan tujuannya untuk glory of God and not to the glory of man. Jadi bukan untuk kemuliaan manusia belaka, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, bawalah anak-anak kita menghadap salib. Hidup di hadapan salib Tuhan. Nggak akan kita mau memakukan dia lagi untuk yang kedua kalinya. Kita bukan gondol-gondol salib, saudara, di anting, di gelang, di rantai kita. Tapi salib itu menjadi tujuan hidup kita. Kita akan ke sana. Jadi family, the greatest gift I ever received from God. Hadiah terbesar daripada Tuhan untuk kita semua adalah keluarga. Ya, maukah kita melahirkan anak-anak yang punya rasa manis yang cukup, ditambah lagi ada rasa asam dikit, ada rasa asin, ada rasa pahit dikit, saudara. Tapi itulah yang membuat buah itu kita akan, kalau saudara tuh makan durian ya, saudara bisa menceritakan buah durian kayak apa rasanya? Nggak bisa, saudara ya. Pasti saudara bilang, cobain aja deh durian kayak apa enaknya. Mau dibilang ada manisnya, ada pahitnya, ada wanginya, ada apanya lagi tuh saudara ya. Itu tuh yang bikin enak. Tapi itu the best fruit. Yang saudara persembahkan kepada Tuhan dalam hidup saudara adalah hidup Anda yang menginspirasi hidup anak-anak Anda. Dan family itu the greatest gift yang Tuhan berikan. Yang pernah Anda terima dari Tuhan. Apa yang Anda persembahkan kepada Tuhan? Kalau bukan best fruit yang Anda persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai di sini kita akan masuk kepada tanya jawab. Terima kasih untuk Ibu Charlotte untuk pemaparannya dan sangat memberkati sekali. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ibu Charlotte. Karena keterbatasan waktu mungkin kita segera saja membacakan ya Bu. Yang pertama Bu Charlotte, ada salah seorang peserta kita yang mempunyai anak
laki-laki usianya 2 tahun 8 bulan. Dan anak ini punya kebiasaan memukul-mukul kepala dan berteriak-teriak kalau keinginannya tidak diikuti. Atau ada hal yang ia tidak bisa ungkapkan karena dia belum bisa bicara secara jelas. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih, Bu. Apakah normal anak usia 2 tahun 8 bulan ini belum bisa bicara dengan lancar? Apakah dia mengalami speech delay? Bagaimana mengusahakan agar dia tidak mengalami speech delay? Mungkin seperti itu. Silakan Bu Charlotte. Iya, jadi ketika anak begitu umur 1 tahun aja dia mestinya sudah kelihatan babbling. Jadi seperti ngomong gitu, tapi tentu kata-katanya nggak jelas. Tapi begitu dia di atas 1 tahun mau 2 tahun, itu paling kan sudah ada 50 kata. Sudah ada mama, papa, dan sudah ada yang dia maksud. Ya, walaupun mungkin belum lancar atau pelok atau apa, tapi itu maksudnya dia. Begitu umur 3 tahun itu 250 kata sampai 1000 kata sudah banyak sekali. Jadi Anda lihat berapa jumlah kata yang dia bisa. Lalu apakah dia punya tatapan? Punya eye contact? Saya duga kalau dia tantrum seperti itu, jeduk-jedukin kepala ke tembok, itu memang pada anak-anak speech delay, karena dia nggak bisa mengungkapkan maksudnya, itu yang membuat dia frustasi. Jadi tantrum, gampang sekali marah. Dikit-dikit marah, karena dia nggak bisa mengungkapkan. Tuhan tuh kasih kita manusia berkomunikasi. Begitu dia nggak bisa komunikasi, dia menjadi frustasi. Nah, jadi gimana way out-nya? Harus terapi. Supaya dia bisa menyatakan apa yang dia mau. Lalu, kalau Anda bilang, oh enggak, dia udah bisa ngomong kok. Ya, misalnya dia oke gitu ya. Kenapa dia jedukin kepala ketika keinginannya tidak dikabulkan? Jangan-jangan itu senjatanya. Jadi, kalau dia udah mulai membanting diri, menjedukan kepala ke tembok, dia dikasih apa yang dia mau. Nah, jadilah akhirnya dia mempelajari. Kalau aku mengamuk secara efektif, aku dapat apa yang aku mau. Ya udah, itu senjatanya dia. Atau setiap kali dia melakukan itu, dia dapat perhatian. Nah, jadi Anda lihat aja motifnya apa. Ya, kalau dia belum bisa bicara, menurut saya, ya harus terapi. Nanti lihat setelah terapi apakah membaik. Lalu saat dia bertingkah laku negatif seperti itu, jangan kasih apa yang dia inginkan. Nanti dia membacanya bahwa kalau aku mengamuk, aku dapat. Jadilah dia mengamuk ya, lebih efektif nantinya. Next. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan berikutnya, Ibu kegiatan seperti apa supaya anak tidak merasa kesepian meski kita sudah secara fisik dekat? Apakah cukup dengan curhat kegiatan ortu dengan anak, khususnya anaknya ini SD Bu? Dan katanya usia anak 7-12 lebih baik banyak berinteraksi dengan ayah. Lalu fungsi ibu mendukungnya seperti apa saja misalnya? Gini, anak tuh ada selalu sih di hati ibu ya. Jadi ibu yang memberikan support kepada si ayah untuk si ayah mau one on one sama anak. Jadi misalnya ada buku komunikasi ayah dan anak. Nah yang nyediain bukunya ya si ibu. Yang beliin bukunya ibu. Yang ingetin bukunya mesti ditulis ya ibu. Kalau ayahnya lagi sibuk, ibu yang nulisin di buku si anak tapi ayah yang tanda tangan. Intinya si ibu tuh memberikan dukungan. Jadi ketika kehadiran ayah, begini kan kita tahu ya, ayah tuh ya pasti sibuk lah. Tapi hadir nggak? Artinya begini, Anda yang harus kasih tahu, tadi tuh dia tuh tadi nangis loh, tadi dibully sama temennya gitu. Jadi si ayah nih tinggal ngelanjutin. Sini kita doa ya, kamu tadi ditantang ya sama temen kamu ya, kamu dibully ya, kamu dikatain ya. Nah jadi tuh si ayah tuh hadir masuk dalam hidup anak. Tandanya gini kalau dia dekat sama si ayah. Kalau cerita yang paling seneng, dia cerita nomor 1 sama siapa? Atau dia cerita yang paling sedih, dia ceritanya sama siapa? Jadi ambilnya yang paling up dan paling down gitu ya. Kalau tengah-tengah kan dia ngobrolnya sama anak.
sama temen-temennya gitu, sama anak lain. Tapi artinya orang pertama di hati dia tuh siapa? Nah, ibu-ibu mah nggak usah cemburu. Ibu mah selalu di hati anak kan. Nah, kita yang mengusahakan. Dia cerita berita yang paling baik, dia selalu yang ingat nomor satu, dia mesti ngomong dengan papanya. Atau berita yang paling buruk, yang nomor satu yang dia harus cari papanya. Kalau dia dekat sama papanya, Anda nggak usah khawatir. Nggak bakal jadi lesbian, nggak bakal jadi gay. Anak laki dekat sama bapaknya, pasti bapaknya itu jadi figur, jadi tokoh, panutan. Yang artinya saya kalau udah gede mau kayak papi. Yang artinya saya mau banggain papi. Papi bangga atas saya. Anak perempuan dekat sama papinya supaya apa? Supaya dia tahu satu hari kalau aku cari suami ya kayak papinya gitu. Artinya karakternya. Secara figur, secara sosok. Ya. Jadi ayolah saudara, kesepian itu kan di hati, bukan soal suasana yang sepi. Jadi ada nggak di hati yang artinya dia akan cari kita nggak? Akan ngobrol nggak? Untuk hal-hal yang paling intim. Yang dia nggak ceritain ke siapa-siapa. Ini jangan sampai kita tahu anak kita juara, atau anak kita menang, atau anak kita dapat ini, tapi taunya dari tetangga jauh gitu. Karena si anak nggak cerita sama orang tuanya. Berarti kan nggak deket. Nah itu sih ya. Oke, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan lagi. Bu, bagaimana mengajarkan tentang konsep Tuhan kepada anak yang berusia batita? Batita itu taunya Tuhan sayang sama Tuhan Maha Besar. Anak cucu saya kan umur 3 tahun ya. Tapi bagaimana dari kecil tuh doa itu harus gitu ya. Jadi doa. Dan dia sekarang doanya doa Bapa Kami gitu ya. Bapa Kami nyanyi. Jadi kalau dia bagian dia, giliran dia doa dia bukan Bapak Kami. Bapak terima kasih. Kita mesti ngedengerin dia sampai habis, mana dia tuh nyanyi. Kalau nyanyi sungguh-sungguh. Jadi nyanyinya pelan sekali gitu ya. Tapi saya yakin loh. Hatinya itu ke Tuhan. Jadi gini. Kita nggak ngerti ya. Tuhan kan ciptain manusia tuh segambar dan serupa Allah. Tuhan tuh taruh di bagian diri manusia. Di mana manusia bisa connect sama Tuhan secara spiritual. Jadi kalau Anda mau mengajarkan tentang Tuhan, Anda baca aja. Misalnya ajarin baca mulai 6 bulan ya. Di pangku tuh anak Anda buka Alkitab atau Alkitab bergambar ya. Supaya ada warna-warnanya menarik. Anda cerita. Dan dia bisa menangkap yang artinya gini. Secara apa ya? Secara bonding, secara dari hati ke hati. Jadi memang bicara Tuhan kan bicara tentang sesuatu yang tidak dilihat oleh kasat mata, yang tidak didengar secara audible, tetapi secara hati kita bisa merasakan. Dan perasaan itulah yang Anda sedang tularkan. Ya. Jadi kalau Anda bersukacita, Anda kagum sama Tuhan, nah itu yang Anda ekspresikan dan anak bisa menangkap. Ya. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Ada orang tua ini yang bertanya, di sekolah anak saya ada program diary kegagalan. Nah, anak-anak diajar untuk mengerti gagal itu normal. Bagaimana menurut Ibu? Ya iyalah. Gagal mah normal, sama kayak hidup. Hidup tuh ada sedih. Sedih normal nggak sih? Ya normal menurut saya. Susah, normal. Makanya janji nikah kan ngomongnya nggak gini. Kalau lagi kaya, lagi senang, lagi apa tuh? Kaya, senang, sehat. Wah, aku mencintai engkau. Tapi kan justru kan yang dikatakan adalah baik susah senang, baik sehat sakit, baik kaya miskin. Jadi itu suasana yang normal. Jadi kita harus menempatkan begini. Hidup manusia kan orang bilang, oh kayak roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya artinya normal nggak di atas ya normal. Di bawah normal nggak normal juga. Selama di dunia mah itu naik turun mah normal. Ya,
Nanti tuh kalau kita udah di surga, aduh udah nggak ada lagi air mata, nggak ada lagi kesusahan ya. Jadi ayolah fine-fine aja. Yang penting kalau gagal, bangkit lagi. Kalau jatuh, bangun lagi. Itu. Ya, jadi jangan kalau udah jatuh, terjerembab, celentang, berbaring, pasang tenda. Waduh, ya jangan. Ayo bangkit, bangun lagi, jalan lagi, keep walking ya. Gitu. Oke? Iya. Menarik ya Bu, saya juga melihat banyak sekali orang tua yang justru tidak mengajarkan anaknya untuk gagal gitu ya. Jadi pokoknya semuanya yang enak-enak, nanti begitu dia usia bertambah, kaget sendiri ya, ternyata ada ya gagal itu ya. Baik, kemudian Bu, ada pertanyaan ini mungkin diajukan oleh beberapa orang, jadi saya mungkin jadikan satu saja pertanyaannya, tapi kurang lebih inti pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya untuk mengatasi anak-anak yang ketagihan gadget. Apalagi sekarang sekolah semuanya udah gadget oriented, bahkan sekarang mereka jadi tambah lagi pakai main game dan sampai larut malam gitu. Jadi bagaimana untuk mengatasi ini Bu Charlotte? Kasih dong kegiatan lain, ada aktivitas lain yang bikin anak seneng. Anda kalau misalnya bilang gini, ayo jangan main gadget, jangan main game, sikat WC. Nggak mau lah. Yang enak mesti diganti sama yang enak. Pasti anak punya kecerdasan lain. Pasti anak punya hobi lain. Create hobi baru. Apa yang dia suka? Ya, latihan vokal, bikin kue, piara anjing, beli ikan, naik sepeda, main layangan, apa aja, fotografi, belajar satu alat musik yang baru. Kalau anak naturalis, ayo bikin. Oh, sekarang tuh ekoenzim ya, bisa buat macam-macam kan? Bisa buat ngepel, bisa buat segala rupa dia tuh ekoenzim. Suruh dia coba bikin project-project science. Pasti anak-anak tuh punya hobi loh. Cuman Anda mau repot nggak? Untuk nemenin dia ngerjain hobi. Untuk Anda belikan keperluan dari hobi-hobinya dia. Ayo, kita tuh sampai tua tuh hidupnya sama hobi. Jadi hobi itu harus ada. Nah, sekarang pertanyaannya, hobinya main. Main game sampai jam 2 pagi. Saudara, namanya hobi itu bikin refresh, bukan terikat. Kalau Anda bilang gini, saya hobi nonton film Korea sampai jam 4 pagi, sampai jam 5 saya baru tidur, Bu. Itu bukan hobi, namanya itu kecanduan. Kecanduan film Korea. Hobi itu sesuatu yang menyegarkan Anda, sesuatu yang membangun. Jadi misalnya Anda nih pulang kerja udah capek gitu ya, tapi Anda main basket, Anda main badminton. Nah, main badminton itu Anda nggak anggap sebagai pekerjaan. Justru Anda main badminton itu membuat Anda refresh. Nah, itu namanya hobi. Tapi kalau Anda main badminton sampai jam 3 pagi sih itu kayaknya sih kecanduan juga ya, kecanduan badminton kalau tiap hari kayak begitu. Jadi bedanya kecanduan itu sesuatu yang mengikat kita. Yang sebenarnya kita mau lepas dari itu. Karena orang tuh kalau kecanduan terikat, terjerat. Tapi kalau hobi sebetulnya kita mau melakukan itu. Nah, habis melakukan itu akan beda rasanya. Ya. Jadi kayak hobi nih bikin kue. Aduh, habis bikin kue seneng gitu. Apalagi kalau kuenya dimakan, enak semua gitu ya. Sesuatu yang menyegarkan. Padahal bikin kue kan takes time juga, ada energi juga. Tapi sesuatu yang membuat Anda refresh. Kira-kira itu. Temenin anak. Ya. Oke? Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu Charlotte. Bagaimana caranya jika suami tidak mau terlalu terlibat saya ulangi ya Bu. Bagaimana jika suami tidak mau terlalu terlibat dalam pengasuhan anak? Bagaimana caranya untuk mengajak suami supaya mau lebih terlibat? Ini ya, suami pantang untuk diajarin, didominasi, disuruh-suruh,
Karena memang udah dari sononya, dia adalah kepala istri. Suami kepala istri, laki-laki kepala wanita, dan kepala daripada laki-laki adalah Kristus. Jadi ketika kita istri ini ya, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Yang artinya gini, tunduk kepada suami yang inline sama Tuhan. Oke, berarti kan kita tunduknya sama Tuhan dulu. Lalu si suami nggak mau terlibat gitu kan ya Bu Shirley ya, di dalam pengasuhan anak. Betul Bu Charlotte. Ya. Dia nggak mau terlibat itu, Anda harus tahu kenapanya. Jadi jangan langsung dituding, dituduh, dituntut. Kamu tuh ya suami, ayo dong, kan lu mesti jadi suami kayak begini. Lu kan kalau jadi ayah kayak gini, jadi bapak tuh mesti begini dong. Tuh, jadi bapak aja lu nggak mau ini ya, karena lu nggak melakukan, gue yang melakukan. Aduh saudara, kalau saudara sudah begitu si suami tinggal pangku tangan. Silahkan. Karena saya baru konseling, tadi suaminya dituding-tuding juga. Suaminya bilang, ya bagaimana saya bertindak Bu kalau saya disalah-salahin terus. Jadi saudara, ayolah kita tuh jangan mendominasi suami. Kita nyecer suami sampai ke sudut. Dia udah ke sudut juga masih kita tusuk sampai didedes ya. Itu kalau nggak sampai pojok, dipojokin, please deh. Caranya bagaimana? Saya punya tips ya. Suami saya kan suka baca buku. Jadi di toilet baca buku. Nah waktu itu saya buku-buku parenting, saya taruh aja di pinggir ranjang. Di antara buku-buku dia. Saya taruh di toilet. Dia baca tuh. Jangan disuruh. Jadi artinya kalau disuruh tuh makin memperlihatkan kayak dia tuh kayak ya ampun gue bego amat sih gitulah kira-kira. Ya. Sampai kudu disuruh-suruh. Jadi Anda kasih space. Anda yang fasilitasi. Temenin papa pergi ke bengkel. Kita nih yang ngedorong anak. Bukan kita bilang gini, ajak kayak anak lu kemana kayak lu pergi, lu ajarin dong. Masa punya anak laki tuh diam aja di sini di dapur sama gua. Kan mesti ngikut lu. Aduh please deh. Jangan ya. Saudara kan punya Tuhan ya. Kan tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi Anda bilang gini, Tuhan, suami saya nggak mau terlibat nih dalam pendidikan anak. Anak saya kan butuh papa ya, butuh figur ayah ya. Tapi Tuhan jadiin dia ayah. Tuhan jadikan dia papa. Tuhan yang ngomong ya. Jangan saya yang ngomong ya Tuhan ya. Saudara, curhat aja curcol sama Tuhan. Tuhan pasti bertindak. Pasti. Ya. Tapi Anda jangan mendahului Tuhan. Yang seolah-olah kok Tuhan diam aja nih. Kalau Tuhan nggak bergerak, saya yang bergerak. Saya yang akan ambil alih. Wah, kalau udah kayak gitu mah rame saudara ya jadinya ya. Oke, next. Oke, terima kasih Bu. Bu, ini ada peserta yang punya anak usia 3 tahun. Sudah bisa bicara. Dan ketika dia melakukan kesalahan, dia selalu tutup telinga duluan. Ya mungkin karena takut dimarahi karena sudah tahu salah. Apakah hal ini normal atau perlu dihentikan? Jika perlu dihentikan, caranya bagaimana Bu? Selain itu, dia juga ketika berbicara kadang tidak melakukan eye contact. Iya. Saya nggak tahu seperti apa pastinya. Karena pada anak-anak Asperger, pokoknya pada anak-anak sebagian yang special need, itu waktu mendengar suara. Kalau kita kan bisa bedain ya. Ini ada suara motor nih lewat. Nanti ada tukang siomay. Tapi ada suara apa lagi misalnya. Kita tuh bisa membedakan. Jadi suara yang kenceng, suara yang kurang kenceng, suara yang sayup-sayup. Tapi pada anak-anak seperti itu suara kayak bunyinya sama besarnya. Makanya kenapa pada anak-anak itu suka tutup telinga. Ya, jadi waktu dia tutup telinga karena suara itu besar, semuanya besar. Nah, jadi pastikan anak Anda ini apakah memang oke, apa-apa bawa aja ke tumbuh kembang. Ya, jadi apakah memang dia itu sebetulnya dia
cuman ekspresi dia, please deh jangan omelin saya, bisa juga kan? Maksudnya itu menjadi bahasa tubuhnya. Jangan ngomelin saya. Tapi yang terakhir apa ya kondisinya ya? Yang terakhir dia suka tidak melakukan eye contact, Bu. Oh iya. Nah, eye contact-nya saya nggak tahu tuh sejauh mana. Karena memang salah satu ciri anak-anak yang apa ya, Autism Spectrum Disorder, ASD sekarang namanya ya, yaitu ketika tidak adanya eye contact. Jadi kalau mau memastikan, Anda bawa aja ke tumbuh kembang. Supaya nanti di situ kan bisa ada checklist-checklistnya kan. Ya. Jadi nggak ada eye contact. Seberapa jauh eye contact? Apakah memang sebetulnya anak ini sangat auditory? Kan memang kekuatannya juga di auditory. Jadi buat dia misalnya kayak mau mendengar sesuatu, malah dia noleh gitu. Maksudnya dia malah kayak melengos. Karena kupingnya yang dia mau, maksudnya supaya dengar. Bisa begitu. Jadi apapun kalau mau dipastikan, mau lebih ini ya di kita supaya deteksinya jadi lebih lengkap ya. Baik Bu, selanjutnya ini ada peserta juga yang punya anak untuk ikut tes psikologi masuk SD. Tapi hasil yang didapatkan ternyata referensinya tidak melanjutkan gitu ya. Belum matang untuk tidak melanjutkan ke jenjang SD. Tapi baca tulis hitung dia sudah bisa. Nah, sebagai orang tua dia merasa down sekali dengan hasil yang diberikan. Nah, dia minta saran apa yang harus dia lakukan dan apakah harus tetap melanjutkan ke SD atau sebaiknya menunggu saja sampai umurnya matang atau sudah siap. Begitu, Ibu. Ini umurnya udah matang belum, Bu Syarli? Dia nggak mention Bu umurnya berapa nih, Bu. Tapi tadi di statement terakhirnya ya ini nih ada kata-kata apakah sebaiknya menunggu saja saat umurnya matang. Mungkin ya iyalah. Umurnya belum sampai. Berarti ya? Umurnya belum sampai. Ini Anda tuh mesti ngelihat ya, kematangan itu bukan cuman kematangan kognitif. Bisa baca, tulis, hitung, tapi termasuk kematangan sosial, kematangan emosi, kematangan motorik. Banyak perkembangan anak. Sekarang kalau dia pintar nih ya, ditanya 1 sampai 100 jawab. Bisa kali-kalian, bagi-bagian. Wah, bisa nulis apa juga, bisa baca koran. Nah, tuh. Tapi diajak ngomong kagak nyambung. Saya pernah punya murid begitu. Jadi waktu saya ajak tanya, nih saya bilang tuh, Toto ada hujan gitu kan. Hujan, kalau hujan tuh apa yang turun? Begitu dia ngomong lagi yang lain. Pintar ngomongnya. Aduh, nggak connect. Saya bilang tolong please ini mah di terapi deh saya bilang. Nah jadi tuh saya nggak tahu kan kekurang matangannya di mana. Apalagi kalau soal umur. Ini pemerintah tuh mau bikin SD tuh 7 tahun. Saya sih setuju banget. Kalau bisa tuh usia dini memang betul-betul dimatengin. Apa sih yang mau dikejar? Ada orang tua bilang, iya Bu, supaya nanti kalau dia punya pacar, teman sekelas, jadi dia nggak ketuaan. Apalagi anak saya perempuan, nanti pacarnya lebih tua. Ya, saya bilang lebih tua setahun mah nggak apa-apa Bu. Ya, sekarang mah umur nih bukan soal tua muda, soal mateng apa enggak. Buat apa kalau umurnya muda, waduh kayaknya Anda bangga gitu. Oh anak saya tuh baru 9 tahun tapi udah lulus loh SD. Apa yang mau dibanggain? Ya, jadi ayolah anak tuh bisa enjoy. Ya, maksudnya sekolah tuh dia siap. Itu yang kita sebut faktor readiness. Jadi kesiapan masuk SD itu sangat ditentukan dari faktor readiness. Jadi dia siap nggak nih belajar? Jangan begitu di SD kan udah ada tuntutan. Udah ada dia harus ini, harus itu. Lebih baik ngulang aja di TK. Ngulang di TK. Nanti kan di TK, waktu dia ngulang, dia pasti dibilang sama ibu gurunya gini, nah ini sekarang jadi asisten ibu guru ya. Kan dia udah pernah kan di TK kan. Jadi asisten, nah dia yang paling tahu dong. Dia yang paling bisa kan.
Nah, dia yang bantuin teman-teman, tumbuh dia percaya dirinya. Wah, percaya dirinya tumbuh. Nah, itu modal kepemimpinan buat dia. Ya, Anda nggak akan rugi lah. Saya punya anak juga saya mundurin kok. Dia lahirnya Desember. Wah, kebetulan nih ya, kan bisa mundur ya kalau Desember. Saya mundurin kelas 3, dia pernah tanya saya, kenapa Mami aku umurnya yang paling tua tahunnya. Dia tahun 90, teman-temannya 91. Saya bilang nggak apa-apa kan. Saya bilang kan kamu ketua kelas. Betul saudara ya. SD ketua kelas dulu. SMP ketua remaja, ketua pemuda, ketua OSIS. Ya artinya berkembanglah kepemimpinannya, leadership-nya ya. Jadi nggak usah dihemat-hemat ya. Umur mah dikasih Tuhan. Ya, silahkan. Next. Terima kasih Bu. Ini saya coba menggabungkan beberapa pertanyaan jadi satu ya Bu, karena kelihatannya ini hampir mirip-mirip lah. Mengenai untuk anak-anak yang sekolah online Bu, baik ini terutama yang PK ya, mereka sudah didampingi tapi masih suka keliaran ke sana kemari. Bagaimana cara menciptakan cara belajar yang kreatif? Dan juga kemudian dengan adanya himbauan atau anjuran dari pemerintah juga ya, nanti perkirakan akan dibuka sekolah untuk onsite gitu. Bagaimana menurut Ibu? Karena saya juga takut katanya anaknya kena COVID katanya kalau harus belajar tatap muka gitu. Bagaimana Bu? Silakan Bu Charlotte. Tentu kan kita pakai prokes ya, protokol kesehatan. Sebetulnya kalau kita mau lihat yang online tuh itu untuk orang-orang yang lebih dewasa, anak-anak yang lebih besar. Karena anak TK itu kan belajarnya memang lewat melihat, menyentuh gitu kan. Dia bersosialisasi, itu sarana dia di dalam dia berelasi, dalam dia belajar. Jadi sebetulnya sangat butuh banget sih. Cuman sekarang gimana gurunya, muridnya bisa tahu. Nah makanya pola itu mesti diajarin. Anak kita keluar selalu pakai masker, dia sering cuci tangan, dia tahu jaga jarak. Kalau udah bisa begitu, sekolah deh. Ya mau sampai kapan kita sekolah nggak dibuka. Nah dengan online, kalau terpaksa nih online, kan kita nggak tahu ya pergerakan setelah hari raya ini kayak apa, atau setelah liburan, apakah terjadi lonjakan. Kemarin kan di Kudus langsung lockdown, karena 700% peningkatannya. Nah, kalau memang harus lewat online, ya kita harus tetap ikutin lah. Ya, semaksimal. Sekarang kan ada kacamata tuh, anak-anak kasih dia beliin tuh kacamata yang supaya matanya nggak lelah gitu ya. Jadi ya khusus lah, karena kan dia harus melihat sinar cahaya dari laptopnya itu gitu. Nah, kalau dia belajar sudah lewat online, kegiatan lain jangan online. Ya, jadi please deh, misalnya kayak main game lagi atau nonton lagi, jangan. Jadi kita harus lebih ditukar. Belajar online berarti kegiatan yang lain offline. Ya, praktek gitu. Oke, terima kasih Bu Charlotte. Ini ada pertanyaan juga berkaitan dengan anaknya yang sudah usia pra-remaja. Dia punya pengalaman anaknya jadi cenderung menutup diri, Bu. Sedangkan kalau dia menutup diri, bagaimana kita memastikan bahwa dia ada pertumbuhan iman atau kerohaniannya? Kalau kita ngajarin firman Tuhan kepada mereka, biasanya mereka akan bilang sudah tahu ceritanya, mah, katanya gitu. Nah, kalau jawabannya gitu, harus bagaimana ini orang tua menghadapi anak-anak pra-remaja kita, Bu? Makanya ketika anak pra-remaja, beda obrolan saudara. Jadi bukan lagi one way. Bukan lagi satu arah. Jadi bukan lagi sekarang saudara yang cerita. Ini yang mama ceritain ya. Ini tentang Maria dan Marta ya. Mama ceritain lagi nih ini. Tahu nggak kamu ya kalau begini, saudara itu satu arah. Boleh nggak sekarang saudara gini? Kalau menurut pendapat kamu nih ya, gimana ya sebaiknya ya mama ya? Nah, coba deh. Ya, ini mama nih lagi kesel nih ya. Tadi tuh tukang sayur, mami udah bilang begini-begini, dia masih begitu-begitu.
Mama dikasih tuh pete, petenya kecil lagi, ini mana mahal. Sebelumnya kemarin cuma segitu. Nah, cerita, Anda cerita, nanti kan dia berespon, mama, kan biar gimana tuh tukang sayur lebih miskin dari mama, nggak apa-apa lah kita paling rugi ceceng-noceng. Jadi bayar dong, Ma, jangan sampai nggak dibayar tuh pete. Nah, udah kita dapat nih, dapat masukan. Nah, masalahnya gini loh, kita nggak siap diajarin anak. Kita nggak siap dikoreksi anak. Jadilah sekarang si anak kenapa menutup diri? Karena nggak asik. Orang tua nggak asik diajak ngobrol. Ya, gimana sih yang asik? Ayo dong Anda ngobrol, bukan ngoceh. Nah, kalau ngobrol kan dialog ya. Kalau ngoceh tuh monolog. Anda ngomong, bukan ngotot. Mari kita nggak usah ngotot hal-hal yang tidak prinsip. Ya, kalau Anda ngotot yang prinsip, kayaknya masih work. Kalau nggak prinsip, diomongin, aduh, yang ada relasi rusak ya. Habis itu 5 menit, ngobrolnya memperbaikinya 5 tahun. Kayaknya rugi banget ya. Oke? Terima kasih Bu Charlotte. Jadi deketin. Sorry, jadi Ya. maksudnya begini. Kalau dia nutup diri, dia di kamar, dia menarik diri, Anda dong yang samperin. Ya samperinnya tapi kan jangan nyosor ya. Jangan mama mau di sini, mau deket sama kamu. Ayo dong cerita dong. Ya ampun itu mah ditodong anak. Tapi Anda datang bawain dia mangga, kesukaan dia. Misalnya ini mama potongin mangga. Ayo turun yuk kita makan ini yuk. Apa? Yuk kita keluar yuk cari es krim ya. Apalah maksudnya untuk sesuatu yang dibawa santai dulu gitu ya. Jangan diseriusin. Pertama-tama ngomongin dulu aja hal-hal yang kayak misalnya di luar dirinya gitu. Menurut kamu tuh gimana sih ini? Kemarin ya mama makan bakmi ini enak loh. Kamu pasti suka. Gitu ya. Apaan tuh bakmi itu? Kan terjadi nih obrolan mulai dari yang basa-basi gitu. Maksudnya yang nggak usah serius. Ya, tapi juga nggak usah ngomongin itu lagi siapa Hamas gitu kan, Israel. Gimana sih? Nah, kecuali dia senang politik. Nah, Anda ngobrolin lah silahkan ya. Oke. Menarik sekali kalau bahas mengenai anak-anak pra-remaja ya Bu ya. Iya. Oke, ini kemudian selanjutnya ada peserta kita yang punya anak. Yang pertama usianya 10 tahun. Dikatakan bahwa dia di dalam kategori mild intelligence defective. Sedih sih, tapi kami percaya Tuhan punya rencana indah. Saat ini ketika dia les vokal dan piano, dia jadi lebih bisa menghafal ayat hafalan. Dan bisa lebih banyak mengingat banyak hal. Pertanyaannya, dia masih sering emosi. Jadi kalau dikasih tahu, suka merengek-rengek lama. Jujur, kadang-kadang saya frustasi menghadapinya. Bagaimana ya Bu cara mengatasinya dan apakah saya cuekin aja kalau dia nanti, kalau dia merengek-merengek lagi? Apa sih yang dimaksud dengan cuekin? Kalau Anda maksudnya memberikan space, ruang untuk dia merengek, nggak apa-apa. Tapi bukan artinya Anda membiarkan. Kalau membiarkan kan kesannya negatif. Tapi kalau memberikan space artinya memang dia butuh untuk merengek. Jadi gini, kalau kamu mau merengek, oke, Mami kira kasih waktu 10 menit ya, boleh ya? Nah, kita pasang alarm. Ya, nanti kalau udah 10 menit, kalau kamu perlu lebih lagi, berarti ada 10 menit kedua. Ya, gitu. Nah, Anda temenin, jangan tinggal. Waktu dia merengek, sebetulnya dia juga lagi frustasi. Dia juga nggak mau kondisi begitu. Tapi kan dia nggak bisa ngatasin tuh emosi dia. Jadi ada mood swing. Coba lihat, kalau dia cuma merengek, maksudnya dia sedih, dia nangis, dia frustasi, ya Anda temenin aja. Kalau dilihat bahwa setelah 10 menit selesai atau setelah 20 menit selesai, setelah itu dia bisa cheer up lagi, ya nggak apa-apa. Itu menjadi waktu yang dia butuh. Jadi Anda mesti melihatnya gini, ini dia butuh nggak sih? Gitu. Ya, karena butuh untuk menyalurkan emosi. Emosi itu bukan dilampiaskan ya, tapi disalurkan. Diekspresikan lebih tepatnya. Masa jangan nangis, nggak usah nangis. Ya kalau dia butuh nangis nggak apa-apa dong ya. Ya kan? Itu kan ekspresi dari emosi.
Oke Bu, mungkin The last one? Iya nih, antara dua boleh ya Bu ya? Karena sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan tapi tidak bisa dijawab karena waktu, jadi saya ajukan 2 pertanyaan terakhir aja. Ini kalau pertanyaan ini agak unik Bu, karena kalau yang lain biasanya anak-anaknya hobinya gadget gitu ya. Kalau ini justru dia nggak biasain anak-anaknya nonton TV dan no HP. Jadi mereka biasanya sibuk dengan les-les Zoom. Dan mereka jadi antusias dengan membaca atau bermain. Walaupun rumah jadi berantakan, ya kami pikir nggak apa-apa. Nah pertanyaannya, apakah ini mengekang kebebasan mereka untuk bersenang-senang dengan nonton TV? Memang sih mereka nggak pernah minta juga untuk nonton TV. Tapi kalau dikasih ya mereka misalnya pada saat weekend atau libur sekolah. Nah ini bagaimana Bu? Nggak apa-apa sepanjang mereka seneng. Mereka happy-happy aja kan. Dengan mereka juga main gitu ya. Zoom, lihat aja. Mereka boring nggak? Kalau mereka antusias, nah ya nggak apa-apa dong. Jadi gini, ukurannya apakah waktu anak melakukan kegiatan tersebut, mereka antusias, mereka semangat, mereka bisa mengikuti, bahkan mereka berkembang. Jadi sebetulnya yang kita lihat itu, jadi Anda nggak usah merasa bersalah, ya nggak apa-apa kok. TV itu makan kebutuhan aja, itu kan cuma alat, ya. Jadi nggak harus tuh nonton TV, nonton YouTube, nggak usah. Dan justru menurut saya selera itu justru harus dibentuk. Selera dengerin lagu aja dibentuk. Makanya kenapa anak-anak saya tuh demennya lagu-lagu tahun 40-an, 50-an. Rupanya dari dulu tuh waktu kecil mereka kan di mobil, saya setelnya kan lagu Nat King Cole, Andy Williams, ya Perry Como. Jadi sekarang mah kalau anak saya ikut apa berpacu dalam melodi, tapi lagu lama itu makanya dia pada tahu lah ya. Maka anak saya mah nyanyinya Love is a many splendid thing. Itu kalau anak zaman now tuh enggak. Nah tapi saya tahu, oh itu dibentuk. Sama kayak saya di Papua 2,5 tahun. Orang sana mah makan pagi, siang, malam. Ubi. Kalau nggak dibakar, direbus, pokoknya ubi. Kok nggak bosen? Kayak kita makan nasi. Jadi itu dibentuk. Nah ketika proses pembentukan itu ada dan jadi, itu kan maksudnya kita tuh kan makan nasi enak-enak aja kan? Nggak bosen kan makan nasi kan? Ya kayak orang Papua makan ubi, nggak pernah bosen. Jadi nggak apa-apa. Paham ya? Ya mudah-mudahan yang nanya paham. Next. Oke Bu, pertanyaan terakhir ya Bu. Saya dan istri seringkali berbeda pandangan dalam mengasuh anak. Kadang saya sudah memberikan konsekuensi tapi dibatalkan oleh istri. Saya tahu hal ini tidak baik. Kami mohon masukan solusi dari Ibu. Dan kemudian konsekuensi apa yang paling efektif jika anak sudah berkali-kali dinasehati tapi tidak berubah? Nih, kalau ada bendera ya, si bapak pakai bendera biru, si istri bendera kuning. Please deh, kalau nggak jadi bendera hijau, ya harus yang keluar tetap biru. Kenapa? Karena anak harus melihat kepala dari keluarga ini adalah si ayah. Jangan main dibatalin. Berarti dia tahu nih, sekalipun papa adalah kepala, tapi apa yang mama putuskan, itu dia yang terjadi. Nah, jadi sekarang ada big boss. Di atas boss ada big boss. Nah ini yang anak akan belajar pola ini. Lalu dia menjadi respect dan hormat kepada ayahnya jelas tidak. Karena dia belajar dari ibunya, yang tidak menghormati ayahnya, tidak menghormati suaminya. Si suami ibunya ini kan adalah ayahnya dia. Jadi dari mana anak belajar hormat kepada ayahnya? Dari ibu yang menghormati suaminya. Ya, suami itu maksudnya ayahnya si anak. Dari mana ayah mengajarkan anak mengasihi ibunya? Dari suami yang mengasihi istrinya. Nah, jadi saudara, ayolah. Sekarang ketika suami bilang, iya Bu, tapi istri saya Bu, ini. Nah, sekarang Anda mesti begini ya, firman Tuhan. Kasihi istrimu sampai dia meleleh.
Sampai dia melted, dia cair hatinya. Kenapa dia jadi dominan? Mungkin ya, karena Anda tidak inisiatif, karena Anda kurang bertanggung jawab, dinilai egois, atau apapun, silakan introspeksi diri. Keluar deh, Anda tuh kan harus pacaran ya, setiap minggu 1 kali. Harus pacaran, wajib hukumnya ya. Tapi nggak bawa anak, dulu kan pacaran nggak bawa anak tetangga. Sekarang Anda harus pacaran. Nah, waktu pacaran itu Anda mau makan, Anda mau ngapain, itu heart to heart bicara. Misalnya kok aku kemarin udah putusin ini, tapi kamu membatalkan. Itu aku merasa aku nggak dihormatin. Ayolah bicara tentang kita. Ya, harus. Lalu tadi yang terakhirnya apa, saya jadi lupa tuh. Konsekuensi Bu kepada anak yang tidak mau berubah. Kalau dia nggak mau dengar, berarti Anda mesti ganti metode. Nah, metodenya apa? Sekarang kalau diomelin, ya dia nggak mau denger, ya jelas lah. Siapa sih yang mau dengerin omelan? Ya, jadi waktu suami saya, ini anak saya aja yang cerita. Dia bilang, aku tuh dulu anak nakal, sering diomelin papi, diomelin mami, diomelin siapa aja ngomelin aku. Di sekolah minggu katanya. Tapi dia bilang satu hari papi itu panggil aku, lalu taruh tangannya di pundakku. Lalu papi geleng-geleng sambil nangis. Dan papi ngomong gini, ingat ya, sekalipun kamu nakal, tapi papi tetap sayang karena kamu anak papi. Wah, dia bilang itu kalimat bikin dia hancur hati gitu ya. Artinya, aduh aku bandel banget ya sampai bikin papi nangis ya. Papinya mah lupa. Waktu dia cerita itu tuh papinya udah nggak inget. Tapi rupanya dia nancep. Jadi saudara, ayo saudara pakai metode gimana apa yang saudara katakan tuh bisa nancep di hati dia. Ya, nancep. Cuman Anda kan mau nancepnya efek jelek, efek buruk, atau efek baik. Kan kita maunya efek baik ya. Jadi merubah hati mah, mesti hati yang disentuh. Hati yang disentuh, hati yang disentuh ya. Sentuh hatinya. Oke, next. Udah ya? Pertanyaannya sudah habis, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Saya yakin semua peserta yang di sini mendapatkan begitu banyak hal yang baru dan diperlengkapi untuk menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibu, sebelum kita mengakhiri, bolehkah kami meminta closing statement dari Ibu Charlotte? Iya, kita kan ngomong buah ya. Jadi tadi sebetulnya kita ngomong pohon nih ya, buah ya, Ulangan pasal 6. Apa sih yang kita harapkan dari Tuhan, harapkan dari anak-anak kita? Hatinya. Hatinya yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang akan mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, memuliakan Tuhan melalui hidupnya. 3 Yohanes pasal yang ke-1 ya. Ayat yang ke-4, saya lupa ayatnya persisnya. Tidak ada yang membuat aku lebih bersukacita ketika mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Jadi kita minta sama Tuhan, anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Ya. Amin. Itu yang menjadi kerinduan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Dan sebelum kita menutup, panitia pelaksana minta waktu sebentar untuk kita boleh berfoto bersama. Karena itu saya mengundang untuk kita boleh menyalakan video. Nanti petugas akan mengarahkan kita untuk difoto ya. Jadi saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk boleh menyalakan videonya. Biar kami juga bisa melihat wajah-wajah cantik dari Bapak Ibu saudara sekalian. Silakan untuk Lause Yuli yang mengatur. Oke, selamat sore Bapak Ibu peserta webinar. Oke, semuanya sudah on cam ya. Karena di sini ada 5 layar, saya akan mulai di layar pertama dulu. Jadi siap-siap dengan pose terindahnya, karena ini buat momen penting juga. Oke, siap-siap ya untuk layar pertama. Saya akan hitung 1 sampai 3. Yang belum buka kameranya, silakan dengan Ibu Desan.
Ya. Mungkin kita Gimana sih caranya? Ya, ada di layar mana, jadi tahan aja ya Iya, Bapak Ibu. betul. Bapak Ibu tahan aja semuanya, pokoknya buka kamera, jadi saya langsung foto ya. 1, 2, 3. Oke, bentar ya Bapak Ibu. Saya akan masuk ke layar kedua. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tahan sebentar Bapak Ibu, masih ada 3 layar lagi. Mohon bersabar. Layar ketiga ya Bapak Ibu. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, kita akan masuk layar keempat. Mohon bersabar. 1, 2, 3. Oke, kita akan masuk ke layar terakhir ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Iya, terima kasih Lause Yuli. Sama-sama, Lause. Kita akan mengakhiri untuk webinar parenting kita pada hari ini. Kami minta kesediaan dari Lause Betty untuk menutup kita di dalam doa untuk mengakhiri webinar kita. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa penutup. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk waktu di sore hari ini. Kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan sharing dari Ibu Charlotte. Sungguh Bapak, kami terberkati dan mendapatkan hal-hal baru yang dapat kami terapkan untuk anak-anak kami. Terima kasih. Bantu kami juga untuk menjadi orang tua yang godly parents, yang benar-benar paham apa kebutuhan anak-anak kami, dan kami boleh mengajar dan terlebih lagi menjadi teladan untuk mereka. Terima kasih Bapak, mampukan kami untuk terus bersama anak-anak kami membangun suatu keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Lause Betty. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Charlotte dan juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersukacita sekali menyambut dan GKI Bungur rutin mengadakan webinar. Meskipun nggak selalu webinar parenting, webinar selanjutnya kita akan adakan nanti 25 Juni dengan pembicara dari Bapak Pendeta Yakub Susabda. Jika Bapak Ibu berkenan, nanti data mengenai webinar ini akan kami sampaikan, bisa melalui panitia pelaksana webinar ini atau melalui Lause Betty. Tuhan Yesus memberkati, selamat sore. Terima kasih.